Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Fauzi akan mempresentasikan tentang pengertian keramik, polimer, dan komposit, pergerakan atom dan ion pada keramik, polimer, dan komposit, proses pembuatan, kegunaan atau aplikasi materi. Kita mulai dari keramik. Pengertian keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik adalah campuran yang terdiri dari unsur logam dan bukan logam. Keluarga bahan keramik mencakup bahan organik, polikristalin atau kristal tunggal, gelas anorganik, amorf, dan keramik kaca. Pergerakan atom dan ion pada keramik. Satu, struktur kristal tipe AX. Jenis struktur kristal garam batu, bentuk kubik berpusat muka atau FCC. Contohnya NaCl, CsCl, dan ZnS dan intan. Struktur cesium klorida, bentuk kubik sederhana atau simpel kubik. Struktur ZnS bentuk selarit. Struktur intan bentuk sama seperti ZnS tetapi seluruh atomnya diisi atom C. 2. Kristal AmAX Al203 atau korundum, bentuk heksagonal, tumpukan padat. 3. Struktur kristal AbNXP BaTi03, bentuk kristal peroxid. Pergerakan atom dan ion pada keramik, polimer, dan komposit. Pembuatan keramik. 1. Pengolahan bahan. Pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran, pengadukan atau mixing, pengurangan kadar air, pengulian. 2. Pembentukan tangan langsung atau hand welding, teknik putar, drawing, teknik cetak atau casting. 3. Pengaringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air, plastik, dan yang terikat pada bahan keramik. Kegunaan atau aplikasi materi keramik. Contoh material keramik: silika atau silikon dioksida, alumina atau aluminium oxide, hydrous aluminium silate. Aplikasi produk keramik. Produk tanah liat seperti batu bata, pipa tanah liat, ubin genteng, dan lain-lain. Keramik tahan panas. Keramik ini memiliki ketahanan pada suhu yang tinggi dan digunakan sebagai cetakan pengecoran logam tungku, perapian, dapur peleburan, dan lain-lain. Semen sebagai bahan baku pembuatan beton untuk jalan maupun konstruksi. Perabot berwarna putih seperti Cina, porselen, vas, pottery, stoneware, dan lain-lain. Pengertian polimer. Polimer nama berasal dari poli Yunani untuk banyak dan meros untuk bagian. Sebuah polimer terdiri dari repetisi untuk yang disebut mer. Mers berasal dari moles yang disebut monomer, yang dalam kondisi tertentu dapat dihubungkan atau dipilah-pilah untuk membentuk polimer. Untuk polimer polietilin, jumlah mers atau lebih tepatnya jumlah pengurangan mers dalam rantai polimer disebut derajat 0. Karena panjang minimum atau ukuran molekul tidak ditentukan, molekul yang relatif kecil. Proses pembuatan polimer. Pengolahan bahan, pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran, pengadukan atau mixing, pengurangan kadar air, pengulian.
pembentukan tahan tanah, mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada 3 teknikan utama dalam pembentukan benda keramik. Pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada badan keramik. Kegunaan atau aplikasi materi polimer. Kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintetis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan atau dan minuman, kemasan plastik, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan perangkat elektronik. Pengertian komposit. Material komposit adalah material yang terbuat dari 2 bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik sebagai bentuk komponen tunggal sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentukannya. Pergerakan atom dan ion pada komposit. Mikrostruktur pada kristal fase dan senyawa. Bila material disusun dari 2 fase atau senyawa atau lebih disebut komposit. Makrostruktur. Material yang disusun dari campuran 2 atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk atau komposisi dan tidak larut suatu dengan yang lain disebut material komposit. Definisi secara makro ini yang biasa dipakai. Proses pembuatan komposit. Proses percetakan terbuka atau open mode proses. 1. Henley proses. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk membuat bagian yang diperkuat oleh serat. Penguatan fiberglass yang normalnya dalam bentuk seperti kain atau alas secara manual diletakkan di dalam cetakan. Resin dasar yang telah dicampur dengan katalis dan mempercepat diletakkan dalam cetakan dengan penaburan, penyikatan atau penyemprotan. Roller atau penyapu digunakan pembasmi penguat dengan resin yang mengulang udara yang terjebak. 2. Spray up proses. Metode pelapisan dengan tangan dan dapat digunakan untuk membuat lambung kapal, bak mandi, dan bentuk lain yang berukuran sedang dan besar. Dalam proses ini, bila fiberglass digunakan, senyawa serat kontinu diumpatkan melalui kombinasi antara pemotong dan spray gun. Lapisan yang terdeposit ditingkatkan densitasnya dengan sebuah roller atau penyapu untuk menghilangkan udara dan menjamin resin meresap dalam resat pengeras. Lapisan banyak dapat ditambahkan hingga ketebalan tertentu. Filament feeding proses. Ini digunakan untuk membuat silinder berlubang yang memiliki kekuatan yang tinggi. Proses percetakan tertutup atau closed mold proses. Injection dan compression molding atau percetakan tekan, set molding compound atau SMC, continuous filtration process. Kegunaan atau aplikasi material komposit. Bahan komposit banyak digunakan sebagai material engineering pada berbagai bidang seperti pesawat terbang, helikopter, satelit, kapal, otomotif, peralatan bahan kimia, peralatan olahraga, konstruksi bangunan, dan peralatan medis. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.